Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Israita Lelia Agustin, NIM saya 1202020075 dari kelas PAI 4C akan meresum materi yang ke-8 mengenai model-model pembelajaran pada mata kuliah Psikologi Belajar oleh dosen pengampu Bu Dr. Hajah Ratu Suntia MAG dan Bapak Asep Gustiana MAG. Pembahasan pada materi yang ke-8 diantaranya: yang pertama, pengertian model pembelajaran; yang kedua, macam-macam model pembelajaran; dan yang ketiga, aplikasi model pembelajaran. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama, pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah unsur penting dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran ini digunakan seorang guru sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Jadi model pembelajaran ini digunakan guru sebagai pedoman atau sebagai pegangan dalam mengajar di kelas agar proses kegiatan belajar mengajar di kelas dapat berjalan dengan baik. Pembahasan yang kedua, macam-macam model pembelajaran. Ada 5 dalam macam-macam model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran langsung. Pada model pembelajaran langsung ini, di mana seorang pendidik mentransformasikan informasi atau keterampilan secara langsung kepada peserta didik. Nah, jadi di mana seorang pendidik ini atau seorang guru ini memberikan langsung sebuah materi yang akan menjadikan informasi kepada peserta didik atau sebuah keterampilan yang diberikan secara langsung kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah. Pada model pembelajaran berbasis masalah ini merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran dalam berproses berpikir yang tinggi serta dapat mengembangkan pengetahuan dasar maupun kompleks. Jadi dalam model pembelajaran berbasis masalah ini, yang mana peserta didik akan menjadi lebih kritis serta dapat mengembangkan pengetahuan yang dimiliki peserta didik. Yang ketiga, model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Pada model pembelajaran kooperatif ini, di mana peserta didik ini dikelompokkan agar mereka dapat membantu satu sama lain. Karena misalkan dalam sebuah kelompok ini ada yang belum paham, akan dijelaskan oleh temannya yang sudah paham dan akan membuat mereka ini lebih akrab lagi dengan adanya kerja bersama atau kerja kelompok ini. Yang keempat, model pembelajaran penyelidikan atau inquiry. Pada model pembelajaran penyelidikan ini yaitu mengorganisasikan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik sebagai landasan yang kuat berdasarkan metode ilmiah. Nah, jadi untuk mengembangkan pengetahuan yang telah dimiliki oleh peserta didik sebagai landasan yang kuat dalam melakukan suatu penyelidikan secara sistematis dalam suatu penelitian. Yang kelima, model pembelajaran kontekstual. Pada model pembelajaran kontekstual ini yaitu menghadirkan dunia nyata di dalam kelas untuk menghubungkan pengetahuan yang ada agar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik. Nah, jadi dalam model pembelajaran kontekstual ini dihadirkan langsung oleh pendidiknya yang berkaitan langsung dalam suatu materi tersebut, karena akan memudahkan peserta didik dalam memahami suatu hal tersebut dan dapat diaplikasikan oleh peserta didik dalam kehidupannya. Pembahasan yang ketiga, aplikasi model pembelajaran. Yang pertama, aplikasi model pembelajaran cooperative learning tipe STAD
atau Student Team Assessment Division, yaitu pada aplikasi model pembelajaran ini adanya sebuah tim atau kelompok dan terdiri atas 6 tahap. Di antaranya yang pertama persiapan pembelajaran, yang kedua penyajian materi, yang ketiga kegiatan belajar kelompok, yang keempat tes, yang kelima penentuan skor peningkatan individual, dan yang keenam penghargaan kelompok. Yang kedua, aplikasi model pembelajaran Inquiry Discovery. Pada aplikasi model pembelajaran ini yaitu adanya sebuah penyelidikan dalam pembelajarannya untuk memecahkan suatu masalah yang ada. Contohnya di dalam kegiatan pembelajaran PAI yaitu untuk memecahkan masalah yang ada, seperti contohnya pembahasan fikih, submateri tentang zakat. Nah, terkadang kan ada sebuah pertanyaan atau sebuah hal yang belum ada jawabannya ya, belum terungkap, yang mana seorang pendidik memberikan tugas kepada peserta didik untuk mencari jawabannya. Nah, bisa dicari melalui sumber belajar, bisa dari perpustakaan atau dari internet yang terpercaya dan sebagainya. Alhamdulillah, telah selesai pembahasan materi yang ke-8 mengenai model-model pembelajaran. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Dan mohon maaf jika dalam penyampaian ada kekeliruan atau salah kata. Sebelum ditutup, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Terima kasih. Syukron. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.